Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai posisi pada gerak melingkar, ya. Jadi kita tahu bahwa posisi itu adalah lokasi dari suatu objek yang diukur dari titik awal. Dan vektor posisi benda ketika melakukan gerak melingkar itu dihitung dari pusat lingkaran atau pusat lintasan benda. Jadi misalkan di sini ini adalah lintasan gerak benda gitu ya, di mana berbentuk lingkaran dan memiliki jari-jari yang besar. Misalkan kita buat sebuah sistem koordinat di pusat lingkaran gitu ya, mana sumbu x-nya ke sana dan sumbu y-nya ke sana. Di sini misalkan Pak Newton berada di titik A gitu ya. Vektor posisinya kita bisa tarik sebuah panah gitu ya dari titik pusat lingkaran ke titik A itu, ke arah Pak Newton gitu ya, dimana vektor posisi ini kita bisa nyatakan dengan sumbu X dan sumbu Y gitu ya, XA dan GA, dimana vektor A itu adalah XAI ke arah X ditambah YA ke arah J. Nah, kalau misalkan di sini sudut yang dibentuk antara vektor posisi A dengan sumbu X itu adalah theta A, maka kita bisa gunakan trigonometri bahwa yang ada di samping kita tahu bahwa cos theta A itu adalah samping dibagi dengan miring, di mana miringnya ini adalah jari-jari lingkaran, sehingga X-nya itu adalah R cos theta karena di samping, dan Y-nya itu adalah R sin theta karena di depan dari sudut theta. Kalau misalkan ini adalah Pak Tesla itu berada di titik B, maka vektor posisi Pak Tesla itu ditarik dari pusat lingkaran ke titik B itu. Nah, vektor posisi ini kita bisa jabarkan sama ya dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa tuliskan vektor posisi B itu sama dengan XBI ditambah dengan YBI gitu ya. Kalau misalkan sudut yang dibentuk antara vektor posisi B dengan sumbu X itu adalah theta B gitu ya, maka kita bisa gunakan perumusan yang sama dengan vektor posisi A, yaitu ya vektor B adalah R cos theta BI ditambah R sin theta BJ. Nah, sekarang kita kan ini kita meninjau posisi gitu ya. Jadi sekarang kita ingin meninjau jaraknya, jarak dari pusat ke A. Jarak dari pusat ke A yang kita tinggal gunakan dari akar R kuadrat cos kuadrat theta A ditambah R kuadrat sin kuadrat theta A, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras gitu ya. Nah, ini kita bisa keluarkan akar dari R kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan akar dari R kuadrat dikalikan dengan akar dari cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta A. Nah, kita punya sifat dari trigonometri, yaitu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1, dimana di sini X ini harus sama ya, kalau nggak sama nggak bisa. Nah, dengan demikian ini kita dapatkan bahwa besar jarak titik A dari pusat lingkaran itu pasti R ya. Ini jelas ya, karena ini tidak lain adalah jari-jari lingkaran. Nah, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan jarak dari pusat lingkaran ke titik B itu juga sama dengan R. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jarak benda dari pusat lingkaran atau lintasan itu selalu sama, yaitu jari-jari lingkaran itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai posisi sudut. Jadi, dalam gerak melingkar, posisi benda itu bergantung terhadap sudutnya. Ya kan? Tadi kita bisa nyatakan bahwa vektor posisi A dan B itu adalah R cos theta I ditambah R sin theta J gitu ya. Jadi, sudut yang dibentuk antara titik vektor ini dengan sumbu X itu sangat menentukan vektor posisinya. Tapi kita bisa gunakan ya yang lain. Misalkan kita nggak gunakan titik awalnya itu sumbu X, misal di sini titik awalnya.
Jadi theta A-nya itu ke sini dan theta B-nya itu ke sini. Ya ini nggak apa-apa. Selama semua benda yang ada di dalam di sini itu harus diukur dari titik awal yang sama. Kalau misalkan di sini maka kalau ini, nah ini harus diukur dari sini semua gitu ya. Nah kalau misalkan dari sini, misalkan ada benda di sini, maka diukurnya itu dari sumbu X. Ya ini terserah. Selama yang penting konsisten gitu ya, harus konsisten kita mengukur dari titik yang mana. Besarnya sudut benda yang diukur dari titik tertentu pada gerak melingkar itu disebut sebagai posisi sudut. Posisi sudut itu dihitung dengan satuan radian. Jadi misalkan theta A itu adalah 30 derajat dan kita miliki bahwa 180 derajat itu adalah pi radian. Maka 30 derajat itu tidak lain adalah pi per 6 radian atau sekitar 0,52 radian. Kalau misalkan theta B itu adalah 130 derajat, kita miliki bahwa setiap 1 derajat itu adalah pi per 180 radian atau sekitar 0,017 radian, maka 130 derajat itu tidak lain adalah 2,27 radian. Sekarang jarak tempuh. Jadi misalkan ini Pak Einstein berada di titik A, kemudian bergerak sampai ke titik B di sini. Nah, kita tahu bahwa misalkan theta A itu adalah 0,52 radian dan theta B itu adalah 2,27 radian. Besarnya sudut yang ditempuh benda ketika gerak melingkar itu disebut sebagai sudut tempuh. Jadi delta θ-nya yaitu 1,7 radian. Delta theta itu adalah sudut tempuhnya, segini doang. Dari titik awal ke titik akhir. Kalau posisi sudutnya itu diukur dari titik yang sama, misalkan di sini, di sumbu X. Kalau sudut tempuh itu diukur dari titik awal ke titik akhir. Jadi kita hitungnya yaitu theta B dikurangi dengan theta A, tidak lain adalah 1,75 radian. Ketika benda bergerak melingkar dan menempuh sudut theta, jarak yang ditempuh benda tersebut adalah keliling dari potongan lingkaran, yaitu yang jauh ini. Dengan demikian, karena sudut ini adalah delta itu ya, maka keliling dari lingkaran di sini tidak lain adalah S sama dengan delta theta dikalikan R gitu ya. Dimana delta theta ini adalah sudut yang dihitung dengan besaran radian gitu.